kurun waktunya tuh masih sebentar ya. Contoh sebulan deh. Tapi dia nih udah memposisikan diri dia tuh jadi sesuatu yang pokoknya berperan penting di hidup kamu. Kayak dia yang merasa kayak gue yang ngasih makan lu atau apa, padahal kayak nggak mengeluarkan effort sebesar itu juga, tapi ngerasa nggak, gue harus controlling lo gitu. Kalian patut curiga ketika PDKT-an kalian ini effortnya besar-besaran, gede-gedean banget gitu loh. Tapi kenapa ada sebagian orang yang memutuskan untuk tetap stay dalam hubungan yang udah jelas-jelas banyak red flag-nya? Setelah aku refleksi lagi, itu karena aku takut sendirian aja gitu loh. Menurut kamu kapan waktu yang tepat untuk ngambil tindakan? Kalau udah bisa ngeliat pola masalah yang berulang, lebih baik stop sih. Dampak apa yang mungkin kita rasain? Pastinya bikin kita kehilangan diri sendiri. Terlalu sering memaafkan, terlalu sering normalisasiin, terus jadi lupa sama apa sih yang kita butuhin. Dan fatalnya ya, kalian bisa jadi orang yang red flag tadinya kalian mungkin kayak ya normal aja gitu, green flag bahkan secure lah ya kalian. Iya, secure gitu. Terus kalian secara nggak sadar belajar jadi gaslighting gitu, ketika berdebat jadi ikut ketularan. Oke guys, balik lagi di Best Talk. Kali ini kita bersama Lupita kembali, dan kali ini kita mau ngobrolin tentang apa nih Lupita? Cara mengenali red flag di kehidupan sehari-hari atau mungkin di laki-laki terutama ya. Oke, berarti fokus kita adalah red flag dalam suatu hubungan ya. Ini berarti kita menyentuh topik tentang love and relationship juga ya. Dan mungkin topik ini adalah topik universal yang karena memang kita semua pernah ngadepin orang-orang yang red flag nih ya. Cuman kayak setiap orang saat menghadapi red flag kan beda-beda. Nah, makanya bakalan kita breakdown di sini ya. Mungkin yang bakal kita breakdown juga, kita bakalan jenis-jenis red flag-nya itu sendiri ya. Dan kamu mungkin juga bisa kasih saran mungkin ke audiens kita, kalau misalnya mereka ada dalam situasi seperti itu, apa yang harus mereka lakuin gitu. Terus kenapa topik ini penting sih menurut kamu? Karena ini tuh kayak sindiran buat diri aku sendiri juga ya, karena sering mengabaikan red flag dari orang-orang yang pernah aku kenal. Bahkan untuk temen aku especially kalau nonton aku gitu. Kayak lu harus sadar di red flag loh, bukan sesuatu yang itu normal gitu. Oke. Jadi ini memang penting buat kita semua, terutama bagi kita yang sering mengabaikan sisi red flag-nya seseorang. Iya, apalagi untuk kalian yang nyari solusi kayak gimana sih keluar dari hubungan toksik. Nah, ini dia gitu, titik awalnya tuh lu kenalin dulu red flag-nya gimana. Betul banget, gitu. betul banget. Oke, mungkin red flag ini kan interpretasinya beda-beda ya. Setiap orang punya interpretasi beda-beda tentang red flag. Ada yang menganggap kalau ini adalah red flag, ada yang menganggap kalau ini bukan red flag. Tapi kalau misalnya dalam pandangan kamu terkait dengan hubungan, contoh red flag itu ada apa aja sih? Yang pertama itu ada manipulatif. Manipulatif tuh juga gak cuman satu pengertian ya. Kalau dibahas tuh cukup runtut dan aku bisa bagi jadi 2 macam manipulatif. Apa aja itu? Yang pertama itu ada gaslighting. Kalau kalian masih ambigu nih dengan kata gaslighting itu sendiri, aku kasih contoh. Jadi dari pengalaman pribadi aku pernah punya konflik dengan mantanku sendiri. Sebenarnya ini tuh simpel ya, kayak sepele, macam pokoknya ada satu waktu kayak kita harus quality time nih di waktu ini kan dia juga ya yang buka omongan itu dan menjanjikan itu. Terus aku orangnya gak suka ketika apa yang dijanjikan itu tuh diremehin atau dia lupa dan ngebatalin itu kan secara tiba-tiba. Dan apalagi orang ini nggak ada ngerasa bersalah. Terus kalimat yang dia keluarkan itu ngebuat kita ngerasa bersalah. Jadi dia kayak act like dia tuh korban gitu loh, kayak victim. Nah, itu. Apa yang dia sampaikan? Dia menyampaikan kalau aku yang brengsek, aku yang gak pantas buat kamu. Seperti itu. Jadi dia membuat dirinya dia seolah-olah dia itu adalah villainnya, penjahatnya, sampai kita berpikir, oh kita jadi kasihan deh sama dia. Kayak itu memunculkan rasa kasihan dalam diri kita yang akhirnya kita memaafkan dia ya. Iya, kayak nyuruh cari yang lebih baik aja. Itu masuknya gaslighting sih guys, gitu.
Oh, dia jadi memanipulasi kita dengan ngomong cari yang lebih baik aja. Iya. Nah, kalau untuk playing victim, Hmm. jadi malah diputar balikin faktanya. Misal kayak kesalahan dia hari ini, nah dia tiba-tiba mengungkit masalah-masalah kemarin, tapi kan lu kemarin juga kayak gini ke gue. Ya gue makanya wajar dong kalau gue kayak gini, seperti itu. Terus kita lanjut ke poin red flag yang Yang kedua itu kedua, ya oke. adalah over control. Oh, dia kayak terlalu posesif, terlalu Iya, protektif sama kita. Bisa kamu jelasin lebih lanjut? contohnya ya, jadi kayak kurun waktunya tuh masih sebentar ya, kayak kurun waktu sebentar kalau menurut aku tuh contoh sebulan deh. Tapi dia nih udah memposisikan diri dia tuh jadi sesuatu yang pokoknya berperan penting di hidup kamu, kayak dia yang merasa kayak gue yang ngasih makan lu atau apa, padahal kayak nggak mengeluarkan effort sebesar itu juga, tapi ngerasa nggak, gue harus controlling lo gitu, Iya, dia harus berkuasa atas diri kita, berkuasa. padahal hubungannya baru sebulan. Iya, kayak udah mintain akun sosmednya kayak dimintain, mulai email, mulai Instagram, seperti itu termasuk menurut aku over control sih. Berarti dia ngelanggar batasan juga dong jatuhnya. Iya, itu masuk ke poin red flag yang ketiga, seperti itu. Oh, oke oke. Kayak ya mungkin untuk sebagian orang ngerasa kalau misalnya kayak tukeran akun sama pasangannya itu kayak itu wajar untuk ngebangun kepercayaan, tapi menurut aku ya itu kayak enggak sih, lu cuman dikontrol gitu, kayak dia tuh biar bisa punya akses aja gitu loh. Dan kan nggak semua orang bijak ya buat manfaatin sosmed kita dengan baik gitu. Bisa jadi ketika kamu punya masalah sama ini tuh bisa jadi senjata dia untuk itu lagi controlling kamu Iya iya gitu. iya iya. Kayak gua ubah nih, gua hack nih akun lo, kayak gitu. Untuk poin yang terakhir mungkin di love bombing itu ya. Ini masuknya ke PDKT sih. Waktu PDKT tuh dia kalian patut curiga ketika PDKT-an kalian nih effortnya besar-besaran, gede-gedean banget gitu loh. Kayak mungkin ngabarin tanpa diminta, terus sering banget muji kalian, kayak, "Ih kamu cantik banget hari ini," bla 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 gitulah sebagai contohnya. Nah, itu dalam kurun 3 bulan udah berubah lagi gitu loh. Kayak mungkin bukan berubah secara drastis sih, tapi kayak frekuensinya berkurang, seperti itu. Justru malah dia ngasih lebih di awal, tapi entar lama-kelamaan energinya dia habis dan dia jadi berubah kembali ke sifat aslinya dia. Iya, kayak mainin psikologis kalian sih. Jadi kayak kalian udah nyaman nih. Justru kan nih love bombing itu yang dikejar apa? Kayak dia buat kita nyaman. Jadi nanti dia nggak perlu berusaha lagi. Malah kita yang lama-lama ngasih dia validasi terus gitu loh. Iya iya Itu iya, sih aku dampaknya. pikir itu aku setuju ya sama hal itu ya. Jadi memang kalau misalnya nih ya, anggaplah kita dikasih makan terus-terusan di awal, sampai kita akhirnya jadi tukang makan gitu. Iya. Kita dikasih makan terus 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 sehari 3 kali, sehari 3 kali, sehari 4 kali, sehari 5 kali. Di awal kita dikasih makan secara berlebihan gitu ya. Akhirnya dalam waktu sebulan 2 bulan kita terbiasa makan, kita jadi tukang makan. Bulan ketiga dia mulai berkurang nih ngasih kita makan, cuma 2 kali atau bahkan sekali. Dan kita akhirnya jadi craving karena kita udah jadi tukang makan, kita jadi mulai craving nih, kita mulai mendambakan, aduh kapan ya dia ngasih gue makan. Jadi kayak kita ketergantungan sama dia ini, dan itu yang membuat kita jadi nggak melihat sisi red flagnya dia. Kalau misalnya dia itu udah Iya. nggak konsisten sama ngasih kita makan, dan karena kita udah terlanjur kecanduan sama apa yang udah dia lakuin, kita akhirnya terus-terusan ngejar dia, ngejar dia, ngejar dia gitu. Iya. Ya itu jadi efek love bombing itu ya. Ya benar benar benar, make sense sih. Itu kan jenis-jenis red flag yang sering kita jumpai ya, yang kamu bilang ada manipulasi, over control atau overprotective, terus juga love bombing ya. Nah kalau misalnya memang itu poin-poin yang udah jelas nih ya, mungkin orang udah tahu kalau misalnya, oh itu red flag loh. Tapi kenapa ada sebagian orang yang memutuskan untuk tetap stay dalam hubungan yang udah jelas-jelas banyak red flagnya? Yang waktu itu aku rasain ya, walaupun aku tahu dia red flag tuh sudah berapa kali curhat sama temen, terus dibilang kayak, "Apa sih lu, cabut kenapa cabut?" Gitu, ya kan. Itu, setelah aku refleksi lagi, itu karena aku takut sendirian aja gitu loh. Aku ngerasa kan tadi ya, dari love bombing itu aku
ngerasa kayaknya kalau nggak tanpa perhatian dia ini aku nggak bisa hidup deh, aku nggak bisa makan dah gitu. Terus konyolnya sih, aku juga berharap pasangan aku bisa berubah gitu. Mungkin aku juga orang yang red flag ini kebetulan orang yang bertahun-tahun sama aku kan. Aku juga ngerasa punya tuntutan dari luar gitu. Aku takut dianggap gagal. Gagal dalam hubungan kayak udah bertahan lama masa udah diposting juga lagi sana sini masa gara-gara ini aku masih nganggep itu tuh Iya, hal remeh. iya, iya. Jadi kayak gitu aku takut ngerasa gagal, dianggap gagal sama orang lain. Ketakutan itu lebih besar ketimbang kamu mutusin buat keluar dari hubungan itu ya? Iya, dibandingkan keperluan diriku sendiri, kenyamanan diriku sendiri. Menarik ya. Jadi ternyata rasa takut itu bisa lebih kuat ketimbang kebutuhan kita sendiri sebagai manusia, kebutuhan untuk merasa aman dan nyaman. Jadi ternyata rasa takut itu sesuatu yang lebih powerful ya, yang membuat seseorang itu stuck dalam suatu hubungan sekalipun itu udah banyak red flag-nya. Betul. Dan beberapa orang memutuskan untuk stay dalam hubungan yang red flag ini ternyata penyebabnya itu kombinasi dari semua itu. Nggak cuma dari rasa takut, tapi juga tadi kamu bilang, kamu percaya kalau misalnya ke depannya ini, dia akan jadi lebih baik. Dan fantasi itu saat dicampurin dengan rasa takut, itu jadi ingredients yang strong, yang ibaratnya bikin kita tetap stay dalam hubungan yang toxic ini ya. Oke. Itu menarik banget. Mungkin, beberapa audiens kita punya case atau alasan yang beda-beda kenapa kenapa kalian memutuskan untuk tetap stay dalam hubungan yang toxic. Boleh banget kalian taruh di kolom komentar dan nanti bakalan kita review lagi ya, karena ini menarik. Oke, kalau misalnya memang kita sudah stay dalam hubungan yang toxic dan kita udah sadar kalau hubungan ini toxic, banyak red flag-nya, kapan kita harus ngambil tindakan sih? Menurut kamu kapan waktu yang tepat untuk ngambil tindakan? Poin yang pertama mungkin kita udah bisa ngelihat pola yang berulang kali ya. Berulang kali kan pasti ya itu tuh ganggu ya keseharian kita. Ya nggak sih kan itu ngaruh ya ke kenyamanan diri sendiri gitu loh. Kalau udah bisa ngelihat pola masalah yang berulang, lebih baik stop sih. Terus untuk poin yang kedua kalau masih belum bisa lihat polanya nih, mungkin kalian tuh juga bisa lihat loh dari cara dia meminta maaf. Itu ada nggak perubahannya gitu. Itu balik lagi ke episode Tentang di empty apologize. iya itu berkaitan guys. Hmm. Kalau udah ngerti makna dari maaf yang bernilai atau maaf yang kosong itu seperti apa, ini bisa jadi pertimbangan kalian untuk keluar dari red flag itu sendiri. Terus batasan yang terus dilanggar kayak gitu. Kalian tuh ada fasenya tuh ngobrol kan sama pasangan kalian, kalian deep talk, terus ngomong nih, gimana sih aku mau diperlakuin sama kamu kayak gitu. Dan kalau emang batasannya terus dilanggar ya itu sih titik dimana kalian harus mulai ubah mindset kalian. Oke, menarik. Jadi memang itu adalah start point kita saat batasan kita udah dilanggar, saat kita melihat permintaan maaf yang palsu, dan saat kita udah melihat pola yang bobrok dan diulang lagi dan lagi. Gitu. Itu adalah start point kita untuk ninggalin red flag-nya ini. Kalau misalnya kita memutuskan, kita udah melihat pola yang berulang dan dilakuin lagi, batasan-batasan kita udah dilanggar, kita juga udah melihat atau menyadari kalau misalnya orang ini minta maafnya palsu, tapi kita memutuskan untuk tetap tinggal dalam hubungan yang toksik ini, yang banyak red flag-nya, dampak apa yang mungkin kita rasain? Yang pertama pastinya bikin kita kehilangan diri sendiri. Ya nggak sih? Terlalu sering memaafkan, terlalu sering normalisasiin, terus jadi lupa sama apa sih yang kita butuhin kayak gitu. Terus itu sih ngaruh ke mental juga kalau misalnya emang nggak kuat ya. Terus bahkan jadi sering banyak mendem gitu. Kan tadi yang aku bilang ya, red flag salah satunya tuh gaslighting sama playing victim. Itu jadi bikin kita takut bersuara gitu loh. Jadi kita jadi insecure sendiri ya? Iya, betul betul betul. Itu sih Oke. kalimat yang tepat untuk definisiin ya kita jadi kehilangan diri Dampaknya sendiri gitu. kita kehilangan diri sendiri. Iya ya. Karena kita beradaptasi sama orang yang berhubungan sama kita ya nggak sih? Tapi kalau misalnya orang yang berhubungan sama kita punya red flag itu dan kita biarin begitu aja itu jadi sesuatu yang normal buat kita. Iya, dan fatalnya ya
kalian bisa jadi orang red flag loh. Dari orang yang red flag tadinya kalian mungkin kayak ya normal aja gitu, Iya. green flag bahkan nggak Secure lah ya kalian. iya secure gitu. Terus kalian secara nggak sadar belajar jadi gaslighting gitu ketika berdebat, jadi ikut ketularan gitu. Atau mungkin yang belum aku sebutin red flag, ngomong kasar deh. Terus jadi terbiasa untuk kayak ngomong kasar gitu ketika kalian marah dari kebiasaan yang terus terulang. Dan yang lebih parah bertindak kasar ya nggak sih? Iya. Udah main tangan. Mm-mm. Itu mungkin red flag nomor 1 ya. Iya, yang mungkin bener-bener. belum aku sebutin ya. Iya. Oke, jadi itu dampak yang bakal terjadi. Ternyata memang benar ya, maksudnya kenapa kita menyakiti orang lain? Karena kita disakiti. Boleh jadi penyebabnya karena kita disakiti oleh orang lain dan kita menganggap kalau rasa sakit itu adalah sesuatu yang normal. Rasa sakit itu adalah sesuatu yang harus ada dalam hubungan ini. Iya. Kita jadi dilatih untuk menyakiti. Karena kita sering disakiti, kita dilatih untuk menyakiti. Dan ini adalah dampak paling berbahaya dari kalau misalnya kita menoleransi red flag dari orang lain ya. Jadi apa yang mau kamu sampaikan ke audiens kita yang dengerin obrolan kita kali ini? Kalau misalnya mereka menghadapi hubungan yang red flag, apa yang mau kamu sampaikan ke mereka? Stop denial guys. Kalau misalnya kalian ngerasa dia apa sih anjir ini red flag dah gitu, ya udah dengerin diri sendiri itu red flag. Apalagi misal bahkan kalian udah curhat tuh sama teman kalian bilang kayak dia orang tukang selingkuh dan gak akan bisa berubah gitu contoh. Terus itu dengerin, jangan defensif, jangan terus kayak gak kok tapi dia gini kok, tapi dia bilang janji bakal berubah. Itu stop sih sampai situ. Dan yang pastinya berhenti buat bertahan tuh bukan berarti lu gagal sih gitu loh. Kita nggak tahu apa yang ada di luar sana gitu setelah keluar dari hubungan yang serba red flag itu. Sadar kalau hubungan yang sehat itu tuh nggak ngorbanin diri sendiri. Itu sih. Wow, itu sesuatu yang powerful sih. Jadi memang poin utama justru yang harus kita highlight adalah kalau misalnya kita nggak sadar, orang yang nggak aware terhadap red flag adalah kalau misalnya kita udah keluar dari diri kita sendiri, itu artinya ada sesuatu yang salah tentang hubungan ini ya. Tentang orang yang menjalin hubungan sama kita. Itu artinya kita adalah korban dari red flag. Ataupun korban dari sesuatu yang ibaratnya memang nggak cocok sama kita. Dan berhenti denial, ya memang itu sesuatu yang penting juga karena kebanyakan orang dari sekarang yang lebih penting bagi mereka adalah bagaimana mereka harus show up di sosial media. Dan yang kayak tadi kamu bilang kalau ketakutan untuk dibilang ini gagal itu lebih besar kadang ya ketimbang kebutuhan kita sendiri. Jadi mulai dari sekarang mungkin kita harus mengutamakan apa yang kita butuhin dulu sebelum kita merasa khawatir sama omongan dari orang-orang di sekitar kita. Ya memang seperti itu sih. Memang untuk jadi sehat itu langkah yang diambil itu agak sulit. Karena ada konsekuensi kalau misalnya kita akan dipandang buruk sama orang lain. Dan kadang konsekuensi itu terlalu besar, terlalu mengerikan sampai akhirnya kita nggak mengambil tindakan apapun. Walaupun itu tindakan itu seharusnya udah kita ambil di titik pertama gitu ya. Nah, buat kalian yang mungkin relate dengan pembahasan kita seputar red flag atau kalian pernah mengalami dampak dari red flag itu sendiri, kalian boleh taruh di kolom komentar, kalian boleh sharing ke kita, bakal kita evaluasi. Dan kalau misalnya kalian suka dengan pembahasan kita seputar red flag, love and relationship, juga tolong bantu kita untuk klik tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian yang mungkin relate dengan pembahasan kita hari ini seputar red flag. Itu aja dari aku, Lulus. Dari aku, Lupita. See you in the next episode. Bye.